Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusoleh Segaf dengan NIM 131220036. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi hukum menurut para ahli untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dibimbing oleh Dr. Frans Mangoso SHMH. Yang pertama, saya mengangkat dari definisi Hans Kelsen yang terkenal dengan sebutan Pure Theory of Law. Menurut Hans Kelsen, suatu sistem normatif yang bersifat murni, bebas dari nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Hukum bagi Hans Kelsen merupakan aturan yang berdiri sendiri yang hanya bisa dipahami melalui struktur formal dan normal yang terorganisir secara hierarkis. Di puncak dari sistem hukum ini terdapat norma dasar dan menjadi dasar hukum yang tidak tergantung pada legitimasi apapun. Selanjutnya, nomor 2, saya mengangkat dari ahli Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, definisi hukum sebagai manifestasi dari prinsip moral yang bersifat universal. Hukum bagi Hans Kelsen bertujuan untuk menjamin kebebasan individu dengan dasar bahwa kebebasan seorang tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Ia memperkenalkan konsep imperatif kategoris yang berarti bahwa setiap tindakan hukum harus berlaku untuk semua orang secara adil dan rasional. Hukum harus melindungi kebebasan setiap individu dan kerangka moralitas yang berlaku secara universal. Yang ketiga, Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, hukum berfungsi untuk menghindari keadaan perang semua melawan semua yang disebut state of nature. Dalam karyanya Leviathan, Hobbes berargumen bahwa manusia pada dasarnya bersifat egois dan cenderung mengejar kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, hukum adalah alat yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan menciptakan perdamaian melalui otoritas yang kuat yang dapat mengendalikan perilaku manusia. Yang keempat, saya mengangkat dari Van Overdon. Van Overdon ini adalah ahli hukum yang lebih menekankan pentingnya hukum dalam mencapai keadilan sosial. Ia melihat hukum sebagai instrumen untuk mengangkat moralitas dan keadilan dalam masyarakat, bukan sekedar aturan yang mengatur perilaku individu. Menurut Van Overdon, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mendidik warga negara dan mengarahkannya kepada kehidupan yang baik dan bermoral. Yang terakhir, Aristoteles. Dalam karya-karya Aristoteles seperti Nicomachean Ethics menyatakan bahwa hukum adalah cara untuk mencapai kebaikan bersama, common good. Bagi Aristoteles, hukum harus mendukung perkembangan moral dan hidupan berbudi luhur bagi warganya. Menurutnya, keadilan adalah prinsip utama dalam hukum yang melibatkan pembagian hak dan kewajiban secara adil. Hukum berfungsi untuk mendorong setiap individu mencapai tujuan hidup yang baik. Saya menyimpulkan, menurut beberapa ahli tadi, secara keseluruhan saya melihat bahwa setiap pemikiran memberikan kontribusi yang penting dalam memahami hukum.
Hans Kelsen menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moral, sementara Kant menekankan kebebasan individu dengan dalam rangka moral universal, sedangkan Thomas Hobbes lebih menekankan pentingnya otoritas yang kuat untuk menjaga ketertiban sosial dan pendidikan moral. Sedangkan Aristoteles di sisi lain menekankan bahwa hukum harus mendukung kebaikan bersama. Saya menyimpulkan semua dari pendapat saya, bagi saya hukum seharusnya tidak hanya sekedar regulasi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus berfungsi untuk menciptakan keadilan yang merata dan mendukung kehidupan berbudi luhur. Oleh karena itu, menurut saya penerapan teori-teori hukum ini harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman agar dapat menanggapi tantangan yang ada dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih.